sumber modal itu ada dari bercampuran ini. Ada bisa dari modal sendiri dan hutang. Harus dihitung dengan WACC. Kalau sumbernya hutang semua, kalau bersumber dari hutang semua, itu pakaikan menghitung biaya modalnya berapa. Nah, kalau dari modal sendiri nggak perlu kita hutang, nggak perlu kita hitung. Berapa kita hitung kalau dari modal sendiri? Nah, ini kalau perlu ada modal lain atau dari pinjaman semua, baru kita lakukan struktur modal. Contoh soal nih, suatu perusahaan memiliki modal 40 juta dari obligasi. Ya, satu perusahaan memiliki struktur modal 40 juta dari obligasi, 30 juta dari saham preferen, dan 90 juta dari saham biasa. Dengan biaya berikut. Biaya obligasi 14,7% setelah penyesuaian pajak. Kemudian biaya saham preferen 18%. Dan biaya saham biasa adalah 16%. Biaya di sini adalah tingkat pengembalian. Itu maksudnya itu. Tingkat pengembalian yang dimaksud di sini ya. Biaya di sini adalah tingkat pengembalian atau return dari sumber dana. Jadi kalau dilihat di sini, sumber. Ternyata sumbernya ada 3. Ada dari obligasi, ada dari saham preference, ada dari saham biasa. Ini artinya apa? Ini merupakan hutang perusahaan ini. Ya, sumbernya ini. Untuk itu, sumber ada obligasi yang dijual ke orang tertentu, ada saham preference, saham-saham yang dimiliki oleh orang-orang khusus, saham biasa. Sebenarnya itu kan milik milik investor. Nah, dianggap nih, ini obligasinya 40 juta, saham preferen 30, 90, 160 totalnya. Bobot, dari mana bobot? Kita menghitungnya bobotnya ada 25%. Dari ketiga ini, 160 kita anggap 100%. Jadi 40 dibagi 160 itu adalah bobot atau weight. Jadi bobot dari obligasi itu 25%. Ya, diharapkan tingkat pengembaliannya adalah 14,7 dari obligasi. Ini soal ya, bukan apa soalnya seperti ini. Yang kemudian saham preferen 18,75 ini rumusnya apa? 30 juta dibagi 160 dapat 18,75. Saham biasanya ternyata lebih besar ya, 90 juta, 56. Bobotnya itu 56%. Tapi biaya tingkat pengembaliannya 16. Nah, jadi sini walaupun nominalnya kecil nih, saham preferensi ini, bobotnya kecil, tapi biaya tingkat pengembaliannya tinggi nih, 18%. Ya. Rata-rata tertimbang. Ya, rata-rata tertimbang. WACC yaitu 16,5%. Return investasi harusnya lebih besar dari 16,5%. Ya. Oke, coba untuk memudahkannya kita lihat Excel ya. Soalnya sama di Excel kita olah. Bapak stop. Masuk ke Excel lagi. Nah, ini tadi. Sama ya. Angkanya beda kah? Oh, obligasi. Tunggu. Beda, Pak. Beda ya. Tunggu, kalau diambil angkanya, berapa angkanya tadi? Siapa yang lagi buka itu tuh? Ini berapa angkanya tadi? 40 tadi, Pak. 40 ya. Coba ya. Bapak masuk ya, 40. Tuaga. Oke. Ini tadi 30 ya. Iya. Iya, Ya, 30. Ini 90. 90. Iya. Oke. Ini kan 1%. Ini tadi berapa? 14,7 ya. Benar nggak? Iya. Iya, Pak. Ini berapa? Saham preferennya 18 lebih ya? 18, 18%, Pak. hah? 18? Persen. Pas 18%.
14,7. Yes. Berapa ini? Oh. Empat belas koma tujuh. 18,75 18,75 Pak. sama 56,25 ya. 13. 18 sama 16. Oke. 18 sama 16. 18 sama 16. Ini 16. Jadi, bagaimana untuk menghitung rata-rata tertimbang? Bobot ini kita kali dengan biaya. Nih, bobot, kalau lihat dari rumus ini, nih, bobot di sini, kita lihat ke rumus. Lihat rumus. Nah, ini. Bobot kita kali dengan biaya dapat ini, 3,675. Ya, untuk menghitung rata-rata tertimbang. Ini sama rumus. Di sini kalau lihat nih, lihat rumus di sini Bapak lihat nih di Excelnya D13 dikali E. D13 dikali sama kan? 3,375%. Ini juga sama rumusnya. Nah, berarti WACC-nya adalah 16,05%. Artinya apa? Ya. Nih. Jika tingkat pengembaliannya lebih kecil dari ini, nggak usah ada pinjaman. Ya, nggak usah ada bobot utang-utang terhadap obligasi, saham ini nggak perlu. Nggak usah. Kalau lebih kecil dari ini. Kita dengan melakukan analisa. Dengan catatan masing-masing ini harapan apa ini? Harapan dari si pemilik saham nih, obligasi. Saya maunya tingkat pengembaliannya 14,7. Ini pengembaliannya 18%. Kalau nanti hasil rate of return-nya, ya, ROR-nya kecil dari 16,5%, jangan dilakukan. Itu risiko. Tapi kalau menghasilkan 20%, nggak apa-apa. Nah, ini. Nanti rumus dibagi. Ini tolong diperhatikan. Jangan sampai apa nanti. Jangan sampai bingung nanti waktu UTS ya. Nih. Nah, ini rata-rata ini yang masuk dengan rata-rata tertimbang